Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzia dari SDN Sipanjang, Kecamatan Tanara. Saya Habibah dari SDN Curug Truk 2 Tanara. Saya Fitria dari SDN Kesabilan, Kecamatan Pontang. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Haji Bibah. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi ya Bu ya, atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Haji Bibah. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Sifa, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar dengan Bu Fitri? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Bu, tadi Ibu mengatakan kepada saya ada yang ingin Ibu ceritakan. Boleh tahu Bu Sifa mau cerita tentang apa? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fitri. Baik, karena waktu kita tidak banyak ya Bu Sifa, paling sekitar 15 menitan ya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi langsung saja ya Bu, apa yang ingin Ibu Sifa ceritakan? Begini Bu, saya ini kan mengajar di kelas 6. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara itu kan pembelajaran itu harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Dan saat ini kan penggunaan teknologi sangat membantu sekali untuk pembelajaran di kelas. Tapi masalahnya saya tidak begitu mahir menggunakan teknologi di kelas untuk pembelajaran Bu. Itu yang saya cemaskan. Baik, kalau saya garis bawahi dari permasalahan Ibu Sifa adalah Ibu belum mahir dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran ya Bu. Padahal sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya Bu. Dimana sekarang ini zaman teknologinya sudah sangat berkembang. Jadi Ibu khawatir tidak bisa menghadirkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi untuk siswa-siswa Ibu. Iya betul Bu, seperti itu. Baik, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu Siva harapkan? Dari percakapan hari ini itu yang saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya saya bisa mahir menggunakan teknologi dalam pembelajaran saya Bu. Biar saya tidak ketinggalan zaman dan bisa menyesuaikan dengan zamannya siswa-siswa. Oh, jadi yang Ibu Siva harapkan ini hanya perubahan pada kemampuan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Siva lihat atau ingin Ibu Siva dapatkan? Saya inginnya Bu, adanya perubahan dalam kemampuan saya untuk menggunakan teknologi. Terus saya juga mahir dalam menggunakan teknologi itu Bu. Oke, dari yang Ibu Sipa sampaikan tadi sama saya, Ibu Sipa ingin mahir ya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Bisa dikatakan kondisi seperti itu kondisi ideal ya Bu ya. Yeah. Kita sudah bisa menguasai teknologi itu kondisi ideal yang dikatakan levelnya level 10 lah, dapat dikatakan level 10. Kalau kondisi yang sekarang yang Ibu Sipa rasakan sekarang ini menurut Bu Sipa ada di level berapa? Kira-kira menurut saya ini Mas, saya ada di level yang kelima Bu. Karena saya sudah mengenal beberapa aplikasi pembelajaran namun belum mahir menggunakannya. Sehingga untuk level yang lebih tinggi masih sulit Bu. Oke, kira-kira bisa ditingkatkan pada level berapa nih agar Bu Sipa bisa bisa mengalami perubahan dan bisa terlihat pengen ada di level berapa gitu dengan perubahan yang sekarang kan Bu Sipa lakukan. Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 Bu. Soalnya kalau level 10 sepertinya belum mampu. Karena saya belum begitu mahir menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Dari level 5 ke level 7 ya Bu Sipa? Bisa. Kira-kira usaha apa sih yang bisa Ibu Sipa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya juga masih memikirkannya Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Tapi sepertinya mungkin mengikuti mentoring, pelatihan atau ikut CGP kali Bu ya. Oh, jadi Ibu Sipa ingin mengikuti mentoring, pelatihan dan program CGP ya Bu. Nah, kira-kira ada tidak usaha atau strategi yang sudah pernah Ibu terapkan untuk meningkatkan kemampuan Ibu Siva dalam menggunakan teknologi di dalam pembelajaran tersebut? Ada sih, saya sudah pernah mengikuti webinar-webinar Bu, sudah mengenal beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran, tapi masih belum cakap gitu, belum mahir menerapkannya dalam pembelajaran, belum bisa semaksimal gitu Bu. Oke, jadi Ibu Sipa pernah ya ikut webinar? Pernah. Bu Sipa juga pernah mungkin mengenal beberapa aksi, hanya saja Bu Sipa merasa belum maksimal melakukannya ya Bu ya. Ya. Baik, kalau begitu apa yang ingin Ibu lakukan nih saat ini agar maksimal, agar Ibu bisa maksimal melakukan hal tersebut? Ya, mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan atau melaksanakan mentoring, pelatihan-pelatihan, atau mengikuti program CGP yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oke, jadi Bu Sipa ingin mengadakan mentoring ya atau melaksanakan pelatihan atau mungkin mengikuti program CGP. Nah, menurut Bu Sipa untuk saat ini lebih nyaman atau lebih terrealisasikah itu apa? Yang maksudnya yang bisa terrealisasi itu apa gitu? Untuk saat ini menurut saya paling mungkin dilaksanakan adalah mentoring, ya Bu. Iya. Mentoring, karena itu yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kalau pelatihan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan peserta dan mencari narasumber serta biayanya, sedangkan kalau untuk ikut CGP waktu yang dibutuhkan cukup lama Bu. Baik,
Jadi kegiatan monitoring ya Bu yang ingin Bu Sipa lakukan. Iya. Kira-kira dalam pelaksanaannya Bu Sipa membutuhkan bantuankah dari siapa misalnya? Ada sih. Mungkin saya akan minta bantuan kepada Ibu Biba gitu ya, untuk jadi mentor saya. Oke, berarti Bu Siva ingin melakukan kegiatan monitoring dengan cara Mentoring. oh iya lupa. Bu Siva akan melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi ya dengan Iya. teman sejawat. Tadi kata Bu Siva ingin berkolaborasi dengan Ibu Wajib Biba. Iya. Kira-kira kapan Ibu Sipa mau merealisasikan itu kegiatan mentoring itu sama Bu Wajib Biba? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan mungkin sepertinya. Saya akan coba koordinasi dulu dengan kepala sekolah saya. Setelah itu saya akan coba meminta bantuan teman saya Bu Haji Biba yang sudah mahir untuk mendampingi saya. Atau mementoring saya dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Oke, bagus sekali Bu Haji Biba rencananya. Jadi minggu depan salah. Oke, berarti Rencana. bagus sekali Bu. Oke, bagus sekali ya Bu. Nih. Bu ikan ketahuan saya. Ini ya. Iya. Salah. Oke, bagus sekali Bu. Oke, bagus sekali Bu Haji Siva ya rencananya. Jadi minggu depan Ibu akan mencoba meminta teman Ibu tadi siapa? Ibu Haji Biba ya. Jadi Ibu akan meminta tolong kepada Bu Haji Biba yang sudah mahir dalam teknologi untuk mementori Ibu Siva. Iya. Baik Bu, dari percakapan kali ini apa sih yang Ibu Siva dapatkan? Gini loh Bu, dari percakapan ini saya jadi mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya. Jadi mendapat gambaran. Oke Bu, dari percakapan ini saya jadi mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana tadi kelihatan ya. Oke, dari percakapan ini saya jadi mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Caranya dengan meminta bantuan rekan saya yang sudah mahir teknologi untuk melakukan mentoring pada saya. Oke, jadi Ibu Siva sudah mendapatkan gambaran ya, gambaran tentang caranya agar kemampuan Ibu dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan akan dilaksanakan minggu depan. Oke, sepertinya percakapan kita sudahi sampai di sini ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu Siva rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Saya tunggu nih Bu cerita selanjutnya. Siap Bu, saya akan cerita lagi nih hasil dari rencana yang sudah saya laksanakan. Terima kasih Bu ya sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Siva. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Haji Biba. Baik, Ibu tadi sudah melakukan percakapan coaching ya dengan Bu Siva. Betul. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu Haji, dimana tadi saya juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu Haji. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, coaching antara Bu Fitri dan Bu Siva sudah berjalan dengan baik. Prosesnya juga sudah sesuai alur Tirta dan Bu Fitri
juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siva, sehingga Bu Siva dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya Bu, betul. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bu, Iya. sebelum kita tutup, Iya. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memahami proses alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Aji. Oke Bu, demikian kegiatan observasi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu. Oke, terima kasih Bu Aji. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.